Halo, balik lagi sama aku, Betty Moser di channel aku Mom Betty. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku, Betty Moser. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau berbagi tips sama kalian. Gimana caranya supaya kita itu nggak dicuekin sama pasangan kita. Terus kayak pasangan kita tuh kayak nggak bisa jauh sama kita. Terus kayak supaya lebih harmonis. Kalian kan pastinya pernah ada ya yang pasangan kalian tuh jadi berubah, jadi cuek, terus sikapnya tuh jadi dingin, terus kayak pokoknya tuh beda lah dari yang awal. Nah, kalian bisa lakuin tips dari aku ini. Oke, so simak ya videonya. Oke, saat pasangan kalian merasa udah berbeda, udah berubah, terus kayak kalian tuh ngerasanya kayak ada sesuatu hal yang berubah, terus kayak misalnya jadi cuek ataupun dingin, itu berarti ada yang berubah juga pada diri kalian gitu. Kalian tentunya nggak mau kan ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Sakit banget itu. Nyelakit banget kan di hati kalau misalnya kalian tuh ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Jangan sampai ya. Oke, jadi di sini ada beberapa tips yang bisa kalian lakuin ketika pasangan kalian tuh udah mulai berubah ya, terutama udah berubah jadi cuek, jadi dingin gitu. Hal yang pertama yang kalian bisa lakukan adalah, tips yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah bersabar. Oh my god, ini tuh udah kayak hal biasa banget, udah mainstream banget gitu ya, kayak udah klasik, udah biasa gitu kan kita sabar gitu. Nah, tapi ini tuh amat penting banget loh teman-teman. Ini termasuk hal penting ya. Kesabaran itu adalah hal terpenting bagi kalian untuk menghadapi pasangan yang cuek. Karena ini bakalnya nanti ampuh banget gitu. Jadi gini, dengan kamu itu bersabar, itu nanti bisa membuat pikiran kamu tuh jadi lebih jernih, terus kayak bisa lebih menata langkah untuk selanjutnya tuh gimana gitu loh. Jadi kayak lebih berpikir jernih aja, terus kayak berpikir secara kepala dingin gitu loh teman-teman. Jadi jadi kayak kita tuh mikirnya tuh pakai kepala dingin gitu kan. Kalau misalnya kita lagi marah-marah, kita cuek dibalas sama cuek, itu kan pasti nggak nyambung banget ya. Terus jadi di sini tuh kayak harus ada salah satu yang mengalah demi mencairkan suasana gitu loh. Karena pasangan yang baik akan selalu menerima apapun masalahnya, akan selalu dihadapi dengan lapang dada, dengan bersabar gitu, termasuk ya pasangan kamu gitu. Oke, lanjut ke tips yang kedua ya teman-teman. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah kalian itu harus pinter-pinter berkompromi gitu sama pasangan kalian gitu. Jadi di sini kita itu harus pinter-pinter untuk mengatur rencana kita ke depan tuh gimana gitu. Nah, jadi misalnya gini teman-teman, seandainya kamu itu lagi membutuhkan bantuan pasangan kamu gitu, terus tiba-tiba kayak misalnya kamu minta tolong sama dia, terus kayak dia tuh kayak nggak ngerespon ataupun kayak nggak mau ngebantuin gitu, kamu jangan langsung terpancing emosi gitu. Jadi kayak lebih gimana ya, kayak mencari sesuatu hal yang lain gitu, tapi maksudnya tetap supaya dia ngebantuin kamu gitu, kayak misalnya lebih dengan kata-kata yang romantis ataupun kayak gimana lah, pokoknya kalian nanti bisa ngaturnya sendiri. Yang jelas kalian jangan terpancing emosi ya. Jadi gimana kalian berkompromi aja gitu ya sama pasangan, supaya ya biar sama-sama enak gitu. Jadi kayak nggak langsung terpancing emosi, nanti jadinya bertengkar, jadinya nanti kayak diem-dieman ataupun kayak ya singut-singutan gitu kan nggak bagus ya. Nih kayak misalnya aku kasih contoh ya, misalnya kamu tuh lagi masak, terus cucian tuh banyak gitu ya. Nah, kamu minta tolong sama suami, suruh muterin mesin cuci gitu, tapi suami lagi asik ngegame gitu. Kamu jangan langsung terpancing emosi gitu ya. Kan biasanya cewek-cewek tuh kayak gimana sih, aku udah masak, aku udah capek segala macem, masa cuman bantuin gini aja nggak mau gitu kan, biasanya gitu ya. Tapi kalian jangan. Jadi sebaiknya tuh kayak sayang bantuin dong gitu, aku masa nggak dibantuin sih gitu. Jadi kayak lebih kita tuh niatnya, jadi lebih kayak kita tuh niatnya tuh nyuruh, cuma tuh nyuruh dengan kalimat-kalimat yang lebih yang lebih happy gitu loh. Jadi kayak kesannya tuh kayak biar lebih manja dan makin sayang gitu ya.
Oke, lanjut ke tips yang ketiga. Nah, ini yang menurut aku perlu banget di diri kalian gitu. Karena tips yang ketiga itu adalah introspeksi. Jadi, sebelum kalian itu kayak ngejudge pasangan kalian, kalian tuh sebaiknya introspeksi dulu di dalam diri kalian tuh kurangnya apa, salahnya apa gitu. Apakah kalian tuh udah nggak menarik lagi di pasangan gitu. Apakah kalian tuh udah nggak menarik lagi, ataupun apakah kalian itu ngebuat dia itu bosan gitu. Kan kalian tuh udah hidup sama-sama gitu ya, jadi kan udah tahu apa-apa yang buat dia senang, apa-apa yang buat dia bosan, dan apa-apa yang ngebuat dia tuh nggak senang gitu. Jadi sebaiknya introspeksi dulu gitu, masalahnya tuh di mana gitu. Kan kadang kan ada pasangan ya, itu yang kayak demi dia itu menjaga hati pasangannya, itu nggak mau ngomong keluhannya gitu loh. Jadi kayak udah nerima-nerima aja gitu, padahal di dalam hati tuh nggak nerima gitu. Kayak misalnya suami nih ya, dia tuh ngeliat istrinya tuh udah kayak bosan. Gara-garanya apa? Gara-garanya istri tuh kayak udah nggak mau ngerawat badan, udah masa bodoh, yang penting udah nikah ini gitu. Tapi tuh suami tuh ngerasa bosan dengan tampilannya dia yang seperti seperti itu aja, nggak mau berdandan untuk suami, terus kayak nggak mau ngerawat diri gitu. Kan mungkin di dalam hati suami itu kan kayak ada rasa bosan gitu ya. Apalagi rumput tetangga itu semakin hijau gitu kan ya, godaan-godaan di luar sana tuh semakin banyak. Nah jadi apa ya, menurut aku tuh penting banget untuk introspeksi diri. Karena sebelum memutuskan untuk menikah, pastinya kita tuh tahu pasangan kita tuh seperti apa. Jadi ya harus kompromi lah yang tadi itu kan. Jadi harus kayak kita tuh introspeksi diri juga yang lebih utama. Jadi mulai sekarang yuk kita berbenah diri, introspeksi diri. Terutama kita introspeksi diri kita tuh kurangnya apa ke pasangan kita. Jadi jangan kita membenarkan diri kita sendiri tanpa melihat apa yang dipengenin pasangan gitu loh. Jadi menurut aku hal-hal tadi yang udah aku sampaikan itu penting banget. Jadi plus bonus ya, jadi kalian tuh harus sering sharing sama pasangan kalian supaya kalian tuh tahu apa ya, hal-hal baru apa yang dia pengenin gitu. Oke teman-teman, itu aja tips dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku. Sampai ketemu ya di video aku selanjutnya. Sampai jumpa.